Ibu, Bapak, guru, dan karyawan semuanya, Bapak Siswanto menitipkan kepada kami untuk membuka ataupun melanjutkan acara workshop Biji Semala pada kesempatan kali ini. Mengapa diselenggarakan workshop Biji Semala, Ibu Bapak yang ada di offline di sekolah maupun yang ada di rumah melalui virtual? Kegiatan ini adalah untuk melanjutkan branding atau ciri khas atau keunggulan dari SMA 5 yaitu sekolah digital atau di branding Dijismala. Ya. Jadi tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar proposal, tapi itu harus diimplementasikan, dilanjutkan beberapa inovasi dalam sistem manajemen kita mulai gulirkan dan sudah bisa ada yang dipakai. Dari perencanaan ada e-karakter, e-school, ya, kemudian apalagi itu ya, e-resource, dan satunya lagi, ya, ya pokoknya semua, ya, ya salah satu dari e-school ini bukan ekskul ya, e-school adalah aplikasi Simanis. Nah, atau singkatan dari Sistem Informasi dan Manajemen SMA Negeri 5 Semarang, ya. Akronimnya adalah Simanis. Ya. Ini dari tim GSS sebagai pihak ketiga yang dimintai tolong untuk menyediakan aplikasi atau perangkat ini sudah hadir. Nanti kami minta tolong untuk bisa menyampaikan, bisa menjelaskan dan cara inputnya baik kepada admin, karyawan maupun Bapak Ibu guru semua sesuai dengan tugas pokok atau kewenangannya masing-masing untuk melakukan input data. Ya. Apabila ini Simanis nanti sudah berhasil tayang, tentunya tindak lanjutnya adalah input. Kami harapkan sekali lagi admin mungkin nanti beberapa atau hampir semua guru bisa menjadi admin, baik admin untuk sekolah maupun admin untuk dirinya sendiri. Contoh untuk kepegawaian nanti kita minta tolong bagian karyawan yang ada di menu-menu ini yang mana yang nanti menjadi wilayahnya. Kemudian ibu bapak guru karyawan secara personal apabila ada akses atau upload apa nanti juga wilayahnya atau menunya itu di mana nanti akan disampaikan sehingga pada akhirnya nanti Simanis itu lengkap dan kalau sudah mendekati lengkap ini tentunya ini juga sudah dipersiapkan akan bisa diakses oleh siswa atau mungkin oleh guru secara Android. Jadi nanti hampir mirip dengan Sinaga, tetapi untuk anak ya hampir mirip dengan kita Sinaga, tapi untuk anak ini nanti sehingga diharapkan nanti ke depannya anak juga pinjir seperti kita pegawai bisa menggunakan HP itu dari rumah atau besok kalau pandemi sudah selesai ya bisa dari sekolah dengan titik koordinat yang ditentukan. Nah, itu yang pertama Ibu Bapak kaitannya dengan eskul Simanis. Yang kedua berkaitan dengan PJJ. Jadi hampir semua sekolah SMA itu Bapak Ibu gurunya sekarang itu sedang disibukkan dengan yang namanya pembuatan atau penulisan soal, baik soal mid semester, soal ujian sekolah maupun soal ulangan akhir tahun atau penilaian akhir tahun PAT. Itu sedang sibuk ke arah itu semuanya. Oleh karena itu, ini juga kami atur sekarang tingkat kesibukan kita adalah soal PTS dan soal US. Nah, mungkin kalau itu sudah nanti akan mengalir lagi itu soal PAT. Ya, tapi nanti kita selesaikan satu-satu atau dua-dua lah, tidak langsung semuanya. Ya. Nah, dalam pembelajaran PJJ ini nanti perlu beberapa hal yang sifatnya kreatif atau yang sifatnya inovasi. Oleh karena itu, alhamdulillah SMA 5 memiliki sumber daya yang luar biasa dengan berbagai kemampuan yang bineka di antara ibu bapak guru baik yang sudah PNS maupun yang belum. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu lihat di layar di belakang MMT ini ya ada Bu Siska sangat menguasai mengenai sistem, mengenai komputer dan sebagainya. Ada
Ika Widya dan Daniar Soleka yang akan menyampaikan kaitannya dengan Canva, aplikasi Canva. Kebetulan saya pernah memakai Canva ini sejak kira-kira 1 atau 2 tahun yang lalu. Ya, ternyata sekarang perkembangannya Canva ini sudah luar biasa, Ibu Bapak, termasuk yang di rumah. Kalau dulu banyak saya manfaatkan untuk pembuatan leaflet atau poster. Misalnya saya ingin ulangan, saya membuat poster, tak share ke anak, saya tidak usah modal ngomong. PPKN ulangan ini, materi ini, kapan dan sebagainya, saya buatkan leaflet, saya sebar melalui WA dan sebagainya. Kiranya itu di anak mungkin akan lebih mengena, apalagi kalau disimpan di HP. Ya, sebuah image atau sebuah gambar. Atau nanti juga tugas anak itu misalnya anak suruh buat leaflet, poster sudah bisa memanfaatkan template yang ada di Canva. Termasuk presentasi juga ada di situ dan beberapa hal lainnya termasuk editing video singkat. Itu ada. Oleh karena itu ini akan kita eksplorasi nanti pada hari kedua. Minta tolong Bu Ika dan Bu Daniar untuk membantu kita semuanya yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah berkaitan dengan Canva. Sehingga PJJ kita atau pembelajaran kita ada sesuatu yang lebih menarik dan yang paling penting adalah kreasi kita sendiri. Yang ketiga, nanti hari kedua ada juga Pak Prastomo, sekarang ada di rumah, WFH ya. Ya, kita mintai tolong untuk editing video menggunakan HP atau menggunakan Android. Jadi Ibu Bapak yang HP-nya Android, nah besok pertemuan mendatang bisa disiapkan baik yang WFH maupun WFO, latihan editing video singkat dengan memberikan beberapa aksesori atau beberapa transisi sehingga memang betul-betul bisa lebih menarik karena sekarang pembuatan video itu sesuatu yang dulu mungkin sulit dilakukan, terlalu ribet, sekarang itu sudah lebih mudah. Bahkan dengan HP itu sudah bisa menghasilkan video bukan artian yang video hasil shooting tapi sudah ada beberapa modif-modif itu. Ya, ini antara lain kita bertahap, nanti toh ini semuanya juga akan untuk kita semuanya. Kaitannya dengan karyawan, kami mohon maaf, kami ikutkannya adalah hanya di hari pertama, yaitu di penjelasan Simanis ini, karena ini nanti akan menyangkut kita semuanya. Saya kira demikian Ibu dan Bapak semuanya, kami minta tolong agar dapat mencermati pelatihan atau workshop ini dengan baik secara proses dan Bapak Ibu juga nanti bisa menerapkan hasil dari proses ini dapat diterapkan di mapel Ibu Bapak masing-masing maupun ya di mapel masing-masing maupun di berbagai kegiatan apabila Bapak Ibu terlibat dalam kepanitiaan misalnya bisa diterapkan. Saya kira demikian, oleh karena itu dengan atas nama Bapak Kepala Sekolah dan seizin dari Bapak Ibu semuanya yang di sekolah maupun di rumah, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan workshop Biji Semala ini dengan sebaik-baiknya. Kegiatan saya buka sekaligus saya cukupkan sekian untuk pembukaannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ocim yang telah berkenan mewakili Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Untuk acara berikutnya adalah penyampaian materi inti di hari pertama tentang Simanis. Harapan kita isinya semanis seperti namanya. Jadi kalau biasanya kita taunya Simanis jembatan Ancol itu menakutkan. Ini Simanis yang nanti benar-benar akan manis. Nah, sebelum saya persilakan pada narasumber, dimohon dengan sangat nanti pukul 15.15 dimohon harus sudah selesai. Jadi jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan. Itu karena sudah dibatasi oleh waktu. Nah, sebelum saya persilahkan, saya tadi sudah izin pada Pak Muhni Habib bahwa saya akan menyampaikan sebuah pantun dulu. Siap-siap ya. Ya, siap-siap. Nanti mohon tepuk tangan ya, harus tepuk tangan ya. Terutama yang di rumah, Belum nanti tepuk tangannya nanti. Ini pantun kilat, namanya pantun kilat itu Carmina, bukan 4 baris, tapi hanya 2 baris. Getuk ketela pakai gula aren. Gigi Semala memang keren. Asik. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada tim GSS beserta Bu Francisca. Ya. Saya undur diri dari tempat ini.
Monggo Bu Francisca, saya juga depan ya, biar bisa melihat LCD-nya. Banyak kabel. Terlebih dulu bisa saya buka dulu, Pak? Silakan Bu. Di depan. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini dari yang masih BSH. Perkenalkan saya dari GSS Sober, dan GSS ini kepanjangannya adalah Garuda Sarana Sejahtera. Dengan rekan kami Randy dan saya sendiri Anggit. Dan sekarang kita mulai saja untuk training pengaplikasian langsung saja kita mulai training untuk pengaplikasian dan pengoperasian software Simanis. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada rekan saya Randy dan Ibu Siska, Ibu. Iya. Silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk Bu Siska selaku guru IT ya Bu ya di SMA Negeri 5, dan selamat siang menjelang sore semuanya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu guru semua yang sudah hadir di sini. Untuk pertama kali kita membuat software Simanis ini banyak sekali kendala di dalamnya. Cuman alhamdulillah sedikit demi sedikit kita kerjakan dan kita sudah mencapai final di sini, dan akhirnya bisa dipresentasikan di depan bapak-bapak, ibu-ibu guru semuanya di ruangan ini gitu. Ini udah di share screen belum ya? Belum. Belum. Kau yang share. Gimana? Kamu semua share. Belum di share screen? Kau yang share screen aja. Nah, share screen langsung ke bawah. Ini ya? Kan udah tapi. Belum. Mungkin cuma nggak. Share. Share. Ya, ini untuk tampilan login aplikasi Simanis sendiri. Jadi secara garis besar Simanis ini adalah sistem informasi manajemen di SMA Negeri 5 yang menyangkut ada modul siswanya, ada modul pegawainya, dan di modul pegawai sendiri sudah mencakup dari seluruh staf termasuk guru dan juga kepegawaian yang lainnya banyak. Untuk itu saya di sini akan login sebagai admin terlebih dahulu agar bisa memperlihatkan seluruh menu yang ada di Simanis ini. Gimana? Nanti kalau udah Guru. dikasih username-nya aja. Ini pengenalan dulu aja. Pengenalan dulu. Iya. Ya, jadi di dalam sistem informasi manajemen SMA Negeri 5 Semarang sendiri isinya itu ada beberapa, Bu. Yaitu adalah yang terpenting kesiswaan, kepegawaian, dan akademik. 3 poin ini adalah modul penting yang ada di SMA Negeri 5. Kita sekarang fokus di kesiswaan, kepegawaian, dan juga menu akademik. Nah, mungkin untuk pertama kali kita akan menuju ke modul kepegawaian. Nah, di kepegawaian sendiri di sini terdapat submenu data pegawai, cetak data pegawai, dan juga data penugasan pegawai. Di tampilan admin akan menampilkan seluruh data pegawai yang ada di SMA Negeri 5 sendiri. Namun ketika loginnya sebagai pegawai sendiri, entah itu guru atau staf-staf lain, maka tampilannya akan langsung digiring ke dalam menu view seperti ini, Bu, Pak. Nah, jadi di sini terdapat, saya zoom ya. Jadi di sini sudah lengkap data-datanya
dari data pribadi, data kepegawaian, data anak, penugasan, tugas lain, sampai file pendukung, prestasi, dan juga di sini ada setting username-nya, setting username login dan juga foto usernya. Nah, cuman kalau foto yang di sini nggak bisa diganti ya Bu ya, karena di sini foto formal. Nah, yang bisa diganti hanya foto user ini, SIM-nya, sistem informasinya. Nah, ketika data pribadi atau data-data di sini kurang lengkap atau menurut ibu-ibu, bapak-bapak kurang slot, nah, ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengubah data pribadinya di sini. Nah, ibu-ibu bisa mengubah data pribadi di sini seperti form-form ubah data pada umumnya lah. Nah, lalu di sini juga ada ubah data kepegawaian juga, bisa upload foto pegawai. Nah, di sini. Lalu tambah data anak, tambah data tugas lain juga. Tinggal di sini tugas lainnya sebagai kepala perpustakaan dan lain-lain. Lalu di sini juga ada tambah data prestasi. Ini adalah login sebagai admin, Bu. Namun ketika Ibu atau Bapak, Ibu guru login sebagai pegawai hanya bisa melihat data-data yang sudah ditambahkan oleh admin sendiri, seperti itu. Nah, jadi kalau di SMA 5 nanti yang jadi admin sudah ditentukan siapa nanti? Sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Ya. Mungkin di sini saya coba login sebagai Bu Siska gitu nggak apa ya Bu ya? Sebagai contoh gitu ya? Nah, sekarang saya yang coba. Pegawai masih tak hide tuh, Mas. Gimana? Yang pegawai masih tak hide kemarin. Di hide. Nah, gitu. Oh iya, masih di hide ya. Ya. Nah, untuk menu pegawai sendiri di sini masih ada modul akademik, Bu. Nah, setelah tadi di menu kepegawaian, kita langsung saja masuk ke menu akademik, di mana di menu ini Bapak-bapak, Ibu guru akan langsung mengoperasikan SIM-nya gitu loh. Nah, di menu akademik ini kan ada RPP, rencana pembelajaran ya. Rencana pembelajaran, jurnal mengajar, ada laporan jurnal mengajarnya juga, lalu ada kelas akademik. Yang pertama, kita masuk ke RPP. Nah, di RPP ini biasanya Bapak Ibu guru kan memasukkan data rencana pembelajarannya diupload di Google Drive ya Bu Siska ya. Ketika diupload di Google Drive, di SIM ini adalah sebagai historinya Bapak-bapak Ibu. Jadi setelah memasukkan data di Google Drive, silakan tambahkan data di sini. Perangkat pembelajarannya apa, jenisnya, tanggalnya berapa. Misal saya isi silabus saja, tahun ajarannya 2021-2022, 2020 ya Bu? Semesternya semester 1, keterangannya bisa diisi bebas gitu. Semesternya semester 2 ya. Nah, di dalam menu RPP ini, Bapak Ibu guru bisa menambahkan berkas-berkas yang tadi sudah diupload di Google Drive. Nah, seperti ini. Jadi langsung link Google-nya itu, link download Google Drive-nya itu langsung kopikan saja di sini sehingga bisa di-save. Nah, ketika sudah masuk di berkas RPP seperti ini, misal saya isi saja google.com gitu ya Bu ya. Nah, nanti file tersebut akan terisi di tab menu berkas RPP, yang mana menu ini bisa di-download dan juga dilihat filenya langsung di link tersebut. Seperti itu. Jadi menu detail data RPP ini adalah
menu Bapak Ibu bisa mengumpulkan data-data RPP yang sudah di-upload di Google Drive seperti itu. Jadi ini versi mudahnya untuk melihat data-data histori, data-data ibu-ibu sekalian gitu. Mungkin dari detail data RTP ini sebelum saya lanjutkan ke jurnal mengajar, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Speakermu itu gede nggak? Katanya kok suaranya liris. Speakermu. 100. Katanya liris. Monggo mungkin dari teman-teman yang ada di rumah ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada berarti lanjut Mas. Lanjut dulu aja. Oke, kalau begitu setelah di menu data RPP saya lanjut ke menu jurnal mengajar. Nah, di menu jurnal mengajar ini adalah menu di mana Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengisi kegiatan saat mengajar per harinya. Nah, seperti form biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu tinggal menambahkan data di sini. Menambahkan data saja di sini dari jam berapa, jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran keberapa, tinggal sesuaikan saja. Tinggal di checklist di sini. Tanggalnya, lalu kelas akademiknya bisa di search atau di drop down di sini. Tahun ajaran. Ini misal saya isi saja X-MIPA 1 tahun ajaran 2020-2021 semester 2 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Materinya pendidikan agama gitu saja ya. Lalu langsung disimpan saja mungkin Bapak-bapak Ibu dari jam pertama hingga jam kedua gitu ya. Nah, di sini mungkin ketika jurnal mengajar tersebut hanya bisa mengisi materi saja, tapi juga bisa menambahkan data siswa yang tidak hadir di dalam kelas Bapak-bapak, Ibu-ibu. Misal di sini pengajarnya adalah Francisca Suryaning Pertiwi MKom. Di kelas tersebut ada beberapa siswa yang tidak hadir gitu ya. Maka tambahkan saja siswanya di sini dipilih siapa, lalu keterangannya apa gitu. Ketika alfa ya alfa, izin ya izin, sakit ya sakit, tugas luar ya tugas luar, seperti itu. Misal saya isi saja Ahmad Prakoso, lalu keterangannya sakit. Nah, maka di sini sudah terinput gitu data-datanya dan bisa dimonitoring melalui laporan jurnal mengajar yang ada di menu laporan jurnal mengajar. Seperti itu. Untuk RPP dan jurnal mengajar mungkin di sini tidak ada kesulitan bagi Bapak-bapak Ibu-ibu ya, karena hanya sekedar input data simpel saja sih. Jadi kita langsung ke menu kelas akademik. Aku bukan wali kelas. Gimana? Aku bukan wali kelas. Oh, iya, adik maaf. Ini saya kembalikan ke admin terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke menu yang utama Bapak-bapak Ibu-ibu, yaitu adalah kelas akademik, di mana mungkin di sini Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian ada yang tugasnya sebagai wali kelas murid ya. Nah, di sini adalah menu untuk mengatur kelas masing-masing siswa. Jadi misal di sini adalah X kelas 10 IPS 1. Di sini belum tersetting wali kelasnya,
Tapi ketika Bapak-Bapak Ibu guru mengampu sebagai wali kelas, maka tampilan yang ada di dalamnya adalah seperti ini Bapak-Bapak Ibu. Jadi di sini adalah tampilan siswanya di tab menu ini, tampilan seluruh siswa yang ada di sini adalah tampilan siswa yang berada di kelas 10 IPS 1. Nah, ketika siswa tersebut ada yang tinggal kelas atau ada mungkin yang pindah sekolah, nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan bisa menekan tinggal kelas atau statusnya keluar yang ada di sini, dua button ini. Nah, ketika siswa tersebut naik kelas, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian menekan button yang ada di atas ini, siswa naik kelas. Nah, Anda akan melakukan konfirmasi pada data ini. Tinggal yes, gitu aja. Maka status kondisi siswa di sini akan menjadi naik kelas dan menjadi kondisi siswanya belum dapat kelas gitu. Lalu di menu kelas akademik ini ada yang namanya upload jadwal. Di sini Bapak-bapak Ibu sekalian bisa melihat data siswanya, jadwal pelajarannya, dan juga nilai dari siswa tersebut. Nilai semester 1, nilai semester 2 di sini. Nah, seperti ini, Bu. Bagaimana cara menginput nilainya? Nah, penginputan nilai terdapat di modul kesiswaan, lalu di data nilai, Bu. Bapak-bapak Ibu tinggal upload tinggal cari tahun ajarannya saja 2020-2021. Kelasnya X tadi IPS ya. IPS 1. Submit. Maka di sini sudah tersedia data siswanya. Nah, Bapak Ibu tinggal tekan button upload data nilai saja. Upload data nilai ini berbentuk import data Excel, Bapak-bapak Ibu. Tapi sebelum itu kita sudah menyediakan template-nya, template Excel-nya. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian hanya mengisi nilainya yang sudah kita sediakan template-nya di situ. Kita pilih nilai semesternya terlebih dahulu, nilai semester 2 misal, download template. Lalu bisa nanti bentuknya kan seperti ini. Bentar saya share seperti itu. Nah, jadi bentuk template-nya seperti ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu tinggal mengisikan saja jumlah nilai siswa tersebut di template ini. Ketika sudah diisi, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian tinggal menguploadkan di sistem informasi manajemen yang sudah disediakan. File upload data nilai. Saya kembalikan share dulu. Nah, di sini, Bu. File upload data nilai yang tadi sudah diisi tadi. Nah, ini. Cuma tadi kan masih kosongan, ini hanya contoh saja ya. Nah, lalu tinggal di-submit. Setelah di-submit, nilai-nilai tersebut nanti akan otomatis muncul di siswa yang sudah tertera di sini. Mungkin ketika Bapak-bapak Ibu-ibu ingin menginputkan secara manual di SIM langsung tanpa harus lewat Excel mungkin ya. Silakan klik button silang ini, Bu. Jadi kan di sini kan ada button silang sama cek warna hijau ini. Jadi silang ini statusnya yaitu nilai belum terinput. Hijau ini nilai sudah terinput. Nah, ketika belum terinput silakan diklik saja buttonnya, maka di sini Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mengisikan secara manual seperti itu. Tanpa harus kalau tadi upload Excel kan otomatis
Nah, kita buatkan juga fungsi secara manualnya gitu. Nah, ini tinggal isikan saja semua dari atas sampai hingga bawah. Lalu ditekan button save di sini. Nah, simpan data di sini. Seperti itu. Jadi mata pelajaran di sini mengikuti jadwal pelajaran yang sudah diupload oleh wali kelasnya sebelumnya di menu akademik, menu kelas akademik tadi, Bu. Yang ada di sini. Ya, sebelumnya mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang ingin ditanyakan di menu kepegawaian dan juga menu akademik. Karena ini kan kita latihannya lebih ke menu kepegawaian gitu. Kalau kesiswaan kan mungkin hanya untuk siswa saja sebenarnya ya. Cuman yang terpenting adalah di data nilai. Data nilai kan Bapak-Bapak, Ibu guru sekalian, wali kelasnya yang mengisi data nilai siswa, seperti itu. Monggo silakan yang ingin ditanyakan atau belum ada yang paham mungkin dari sistem informasi manajemen SMA Negeri 5 Semarang yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Simanis. Terlalu cepat. Jadi mengikutinya bingung klik. Ya, mungkin dari Bapak ada yang ingin tanyakan? Mau tanya. Di menu mana, Pak? Halo. Ya. Mas mau tanya itu tadi untuk daftar nilai itu sebagai wali kelas. Nah, yang untuk sebagai guru untuk mapel tertentu. Misalkan matematika saya ngajar kelas 10 IPA 9. Lah terus cara memasukkan nilai yang dari model dimasukkan ke sini gimana caranya? Saya jawab saja ya Bu Dewi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di SIM ini bukan nilai pengolah, tidak ada proses pengolahan nilai nggih. Kita tetap mengolah nilai di Erapot. Tetap di sana. Di SIM ini hanya menampilkan nilai akhir dari siswa tersebut. Jadi legernya itu loh. Ya, dari leger itu nanti yang akan dipindah ke sistem informasi manajemen. Seperti itu Bu Dewi, berarti enggak seperti Erapot. Kita tetap pakai Erapot yang biasa. Ya, makasih Bu Siska. Ya. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Sis. Oke Pak. Itu untuk ekstrakurikuler. Sebentar. Telepon Pak Ati. Ekstrakurikuler atau lomba ada juga dimasukkan ke situ ya? Oh, iya. Ya Pak. Itu di bagian kesiswaan itu kan ada beberapa data. Nah, itu kan ada data siswa, ada data alumni, data prestasi, data best practice. Best practice itu kata Pak Alcim kalau anak-anak nemu barang-barang hilang itu loh Pak. Nah, di situ data pelanggaran dan data konsekuensi. Jadi ini sebetulnya nanti mempermudah untuk tim BK dan mungkin tim kesiswaan ketika di akhir semester atau akhir tahun nanti merekap prestasi siswa SMA 5 tingkat nasional berapa anak. Nah, biasanya kan kita mungkin masih manual gitu, manual seperti itu. Di sini enggak. Prestasi siapa yang masukkan siswa bisa masukin sendiri kok. Nanti tinggal kita sebagai adminnya kan memverifikasi benar atau enggak. Kalau enggak benar tinggal delete gitu aja. Untuk yang tim BK, nanti BK bisa ngecek alumninya bekerja atau mungkin kuliah. Itu juga bisa dicek. Nanti anak-anak selepas 12 lulus, mereka masih diberi kesempatan untuk mengisi gitu ya Mas ya. Masih diberi kesempatan setelah 12 lulus, mereka masih diberi kesempatan untuk mengisi. Masih diberi kesempatan untuk mana? Kuliah atau kerja atau malah dua-duanya.
Nah, itu bisa dicek oleh tim BK. Seperti itu, Pak, gambarannya. Ya, terima kasih. Oke. Luar biasa nih. Sip. Oke. Gimana? Oh, untuk Bapak Ibu yang bertanya open video, nggih. Untuk Bapak Ibu yang ada di ruang media, pripun? Ada yang mau bertanya mungkin? Jelas? Oke. Sampun? Oke. Ada lagi Mas yang disampaikan Mas? Kalau udah lagi kan nanti ambil sendiri. Ya. Nanti begini ya Bapak Ibu, teman-teman baik rekan guru dan karyawan, SIM ini tidak hanya dikerjakan oleh 1-2 orang saja, tapi oleh banyak orang. Beberapa waktu yang lalu kan saya sudah nge-share itu pengelola SIM, gabungan dari guru dan karyawan. Gabungan dari guru dan karyawan. Oh, ini video saya belum nyala ya, maaf. Saya malah nggak nyadar. Nah, mohon maaf. Nah, sudah nyala. Saya ulangi nggih. Untuk SIM ini tidak dikerjakan 1-2 orang saja, tapi nanti kerjasama antara rekan guru dan karyawan. Mulai dari bagian kesiswaan kemarin sudah kami bagi, yang bertanggung jawab di modul kesiswaan siapa, kepegawaian siapa, akademik yang bagian kurikulum siapa, untuk kearsipan itu kebetulan belum jadi, itu masih masuk ke tahap kedua. Perpustakaan digital sampai ke bimbingan konseling. Itu kemarin sudah kami bagi. Jadi nanti harapannya setelah untuk SIM tahap pertama sudah selesai, nanti akan saya dekati per bagian. Saya dekati per bagian, saya opiak-opiak untuk input. Termasuk teman-teman yang kemarin belum ngirim berkas arsip digital, nah itu belum kirim berkasnya untuk di-scan, mau nyuplung dikirim ke kita usaha gitu. Sudah dijapri oleh Gwin, sudah saya japri juga, nah masih total sampai sekarang. Termasuk yang teman-teman bagian nyeken, apa itu namanya? Ngupload ke Google Drive, nyuwun tolong setelah rekan-rekan nyeken selesai, di-upload. Tadi belum ditampilin ya Mas, yang bagian kepegawaian tadi. Nah, yang link arsip digital kayaknya tadi belum ditampilin. Data pegawai. Ya. Kenapa kok kami minta opiak-opiak? Karena nanti link dari berkas arsip digital di Google Drive itu nanti akan ditempelkan di sini Bapak Ibu. Ya, klik aja Mas. Ya. Nah, itu ada file arsip digital, itu letak kemarin Bapak Ibu minta tolong tim TU untuk nyeken arsip. Nanti ditaruh di Google Drive, dimasukkan ke situ. Oke, seperti itu. Saya nyuwun tolong untuk yang belum segera dikumpulkan agar kita benar-benar menjadi sekolah digital 100%. Kemudian untuk apa lagi ya? Itu pegawai untuk laboratorium dan lain-lain gimana Bu? Sementara nggak ada Bapak. Kemarin tidak ada masukan untuk laboratorium, input laboratorium. Oke. Betul nggih Pak Pri? Siap, makasih. Oke. Sekarang gini aja, coba nggih Bapak Ibu, kita coba praktek bareng-bareng aja nggih. Saya kopikan link SIM-nya, SIM manisnya di bagian chat nggih. Nah, di bagian chat monggo Bapak Ibu pencet, kemudian username-nya Bapak Ibu adalah email panjenengan, email sekolah nggih, bukan email pribadi. Kecuali untuk yang tas, password-nya 123. Password-nya 123. Yang ini yang masih ada fotonya cuma saya sama Kak Ferry aja. Yang lain belum ada. Usis. Karena yang kemarin baru di-upload. Report Pak. Mbok di WA jadi urutannya apa yang tadi nggak belum bisa kan? Gini dulu Pak. Jenengan coba di bagian chat Pak. Ada Pak? Nah, di bagian chat. Chat itu mana toh?
Chat itu cuma Saya bingung. percakapan kalau jenengan bahasa Indonesia apa ya namanya ya? Chat CHAT bawah itu Pak. Jenengan tunjuk mouse jenengan ke area bawah. Ya. Kalau Ini jenengan di mau mute ini. keluar dari Zoom kan mesti kanan bawah toh Pak. Ya, left. Nah, sebelah kirinya dan kirinya. Ora ono. Reaction, record. Nah, itu. Nah, ada record, ada share screen. Ya. Sebelah kirinya apa, Pak? Chat. Oh, chat. Nah, itu jenengan pencet. Oh, gitu. Chatnya dipencet. Iya. Nanti di sebelah kanan nyuwun tolong diamati. Ya, Ada muncul alamat ini enggak? Francisca ada. Ya, yang HTTP SMAN 5 Semarang ya. klik GSS itu Ya. Pak. Nah, diklik aja Pak, coba Pak. Klik yang mana? Yang di user atau password atau di? Linknya diklik aja. Oh, gitu. Nah, nanti kan langsung masuk ke entah itu Chrome, entah itu Firefox. Di tempat jenengan yang default yang mana? Si manis. Username-nya? Jenengan masukin email sekolah, Pak. Email sekolah. Waduh lah itu. Nah, itu. Saya rapal. Sebentar, saya bukakan. Siapa? Pak Sri Sumaryatno. Oh iya, kuno ya. Pak Sri Sumaryatno. Sri Sumaryatno. Itu gini Pak. Sri.Sumaryatno. Tak kopikan ke chat ya Bu ya. Dikopikan ini Pak. Oke. Di bagian chat ya Pak. Oke. Nah itu Pak. Passwordnya masih standar ya Bapak Ibu 1, 2, 3. Tidak Pak urung anu. Masih welcome Bapak Ibu yang lain bagaimana? Bu Kresni sakit Bu Kresni? Mic-nya Bu Kresni, mic-nya. Kita coba latihan ngisi jurnal nggih, karena bisa saja kita operasikan terlebih dahulu untuk jurnal. Mungkin bulan depan ya Pak Ocim gitu, biar terisi SIM-nya. Pak Supriyadiono sakit? Bisa Bu, fotonya langsung diganti boleh? Munculnya pripun? Munculnya ini. Bentar. Kalau foto profil boleh diganti Pak. Kalau foto pegawai kan jenengan nggak ada itu. Karena Munculnya SIM Ya. SMAN 5 Semarang. Nggih. Terus dashboard kosong, belang putih. Oh, masih kosong. Ya, Oh, masih dashboardnya kosong. kosong. Dashboardnya Terus sama, bagi- dashboardnya juga kosong. Ya, kanan atas ada username-nya ada. Apa namanya? Username profil. Ya, punya aku juga masih kosong. Punya aku tadi ada akademiknya. Kalau akademiknya diklik baru muncul RPP, Oh iya, jurnal, nah itu lain-lain. betul Pak. Nah betul seperti itu. Akademiknya Kayak gini toh Pak Pri? Kayak gini toh? Ya betul. Ya, Nah, ya. Kayak gitu persis. Ya. Nah, itu akademiknya kita pencet. Ya, diklik muncul sudah. Ya. Muncul Nah, tambah sekarang data dan coba seterusnya. untuk kelas akademik sementara diabaikan dulu nggih. Kelas akademik itu nanti hanya bisa diakses oleh wali kelas. Dan itu belum kita setting memang. Coba Bapak Ibu yang berhasil masuk, menu akademiknya dipencet, terus pilih dulu yang jurnal mengajar. Nah, dicoba. Error. Malah error tak tunjukin. Emang kira? Salah. Nanti kalau ada kode yang error kayak gitu. Oh, gitu. Ini aku mas dan buat jak ngopi kopi aku. Feedback aja.
Nah, monggo Bapak Ibu latihan isi jurnal. Mungkin yang untuk hari ini dulu. Bapak Ibu pencet tambah data. Sis, lawang saya aja. Rela tok ra iso mlebu Bu Siska. Welcome to si manis itu tok itu. Nah, itu kan di bagian emailnya jenengan itu. Diisi, Pak. Iya. Isinya apa ini? Emailnya jenengan itu loh, Pak. Username-nya emailnya Pak Sri. Coba ngetus saya, Mas. Pak Sri nyuwun tulung jenengan ini diamatin Pak Sri. Yang si presentasiin Mas Randy. Nah, itu username-nya jenengan ketik email. Niki mboten munculnya toh niki kula balik teng pundi? Lah balik teng pundi tampilane jenengan pripun? Si manis niku welcome to si manis. Ya sudah, Pak. Seperti ini toh, Pak? Seperti yang ada di layar, Enggak itu. Lah ya. Saya bingung kok. Bu Sis, lah hari ini misalnya mulangnya ketiga kelas diisi semua satu-satu apa satu tok? Oh, jadi 3 kali. Oh ya wis. Oh ya, salah satu ya, Bu? Iya, yang penting bisa dulu, Bu. Oh ya, Sik. Sama nambahi anak yang nggak hadir ya, Bu. Latihan dulu aja, nggih. Oh ya, Sik. Dipateni, Mas. Nah, ini ada beberapa yang sudah berhasil, ada Pak Soeb, Putri Artiningsih, Bu Ika. Ini sudah berhasil memasukkan data jurnal. Alah ya Nurano pendampingnya ya ora iso iki. Pelan-pelan, Pak, bisa, Pak. Mana? Pelan-pelan. Itu Pak di layar ada, Pak. Iya, layarnya. Welcome si manis. Ya, terus itu kan ada username. Ya, diisi email jenengan. Itu sri.sumaryatno@sman5semarang.sch.id. Bu Karmela nggak ngajar hari ini, ngisi yang kemarin juga nggak apa-apa kok, Bu. Ini Pak di chat ada, Pak, di copy aja, Pak. Mana? Bu Siska. Ya. Di chat ada namanya. Yang apa? Yang siswa yang tak masuk? Kanan tuh, Pak, kanan. Siswa yang tidak masuk. Sebelah kanan dulu, Pak. Yang presentasi sebelah kanan ini. Tulisannya more. Bukan yang aku aja. Share. Make. Mana toh, Pak? CHAT itu loh, Pak. CHAT bawah itu loh, Pak. Diklik, Pak. Benar ya, Bu? Ya. CHAT bawah sendiri, Pak Sri. Ada tuh, Pak Sri? Enggak ketemu itu. Sebentar, Pak Sri. Tak copy ini, Pak. Sebentar, Pak. Tak copy. Di HP, Pak. Jadi aku ngerti. Iya, sebentar, Pak. Nah, dah gini. Mas Gani. Share kayak Mas Gani. HP, Pak. Mas Gani, aku di enable mau sharing screen. Ke HP-nya Pak Sri ya. Ya. Benar, Pak. Bu Endang? Ya. Niki Bu Endang. Nggih. Jurnal mengajar, Mas. Jurnal mengajar ya. Ya, jurnal mengajar. Nah, coba yang dataku tadi, yang Siska tadi dipencet. Izin tanya, yang datanya siswa yang di IPA 2. Nah, gitu. Nah, tadi kan tampilan setelah jenengan ngisi jurnal kan kayak gini toh, Bu Endang? Iya. Yang isi jurnal toh Bu Siska itu munculnya kan klik tambah data jurnal mengajar. Itu munculnya kelas akademik, terus mata pelajaran, tahun ajaran. Itu disimpan dulu, semester. Bu. Itu disimpan dulu. Disimpan dulu. Iya. Oh, setelah materi simpan dulu. Ya, simpan dulu. Nah, nanti tampilannya seperti yang ada di layar. Nanti ada tombol di atas tambah data siswa tidak hadir. Oh, gitu berarti harus disimpan dulu nggih, ini. Data. Oh, terus tambah data siswa tidak hadir ini nggih. Iya, nggih. Oh, nggih. Ya, makasih Bu Siska. Bu Cis, punya saya udah masuk belum?
Bu Sis, Saya tak cerita dulu. Bu Sis izin tanya Bu. Bapak Ibu nyuwun tolong yang di sini juga nggih, nyuwun tolong perhatiannya. Untuk jurnal yang ada di SIM ini bisa kita edit ya. Nah, bedanya dengan jurnal kita yang biasa, itu kan ada beberapa tuh teman kita, Bu Yuska ngeditnya jurnal gimana? Kirim ulang, kalau saya kan gitu. Kalau yang di sini, kita salah atau salah masukin anak, bisa kita edit kembali. Caranya, Mas? Caranya diubah. Ya, tinggal diklik ubah. Nah, itu tinggal Bapak Ibu nanti ganti sendiri. Terus simpan kembali. Seperti itu. Oke, ada tombol ubah atau tombol kotak biru itu untuk ngubah data siswa yang tidak hadir. Si Afla ketoke ra teko, jebule teko. Nah, diedit. Siska mau tanya. Atau mau dihapus juga bisa. Pripun, Bu? Bu Siska mau tanya, ini Iya. kan saya kan ngisi yang IPA 2, tapi itu pas saya tambahkan data siswa yang tidak hadir, punyanya Lana kok belum masuk ke sini ya datanya ya? Ini siapa tuh yang ngomong ini? Lana Iklima. Ika, Bu Ika. Oh, ini datanya masih by semester 1, Bu. Sabar. Oh, siap-siap. Ya. Tak kira Ini ada. belum data terbaru semester 2. Jumlahnya masih yang anak-anak baru masuk ini belum saya masukkan ke situ. Oke, siap. Terima kasih Bu Siska. Oke. Ada lagi? Tadi yang nanya sudah masuk belum gitu ya? Bu Siapa Siska ya? mau tanya. Nggih. Saya Bu Dewi. Nggih. Ketika saya ngisi, terus saya klik jurnal mengajar, itu kok yang muncul semua Bapak Ibu guru ya? Iya. Betul. Tampilan Bapak Ibu yang sudah mengisi. Nanti kalau jenengan mau spesifik, jenengan coba masuk ke laporan jurnal mengajar. Oke. Ke laporan jurnal mengajar. Nah, coba. Ini termasuk untuk Bapak Ibu guru BK. Bapak Ibu guru BK besok kalau merekap, itu akan jauh lebih mudah dibanding yang saat ini, nggih. Jadi tinggal diisi saja mau laporan jurnal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mau fokus di mata pelajaran tertentu atau semuanya. Ini yang mata pelajaran tertentu itu opsional, nggih. Mas Srin. Bu, kalau siswanya hadir semua gimana, Bu? Dicoret aja, Bu. Nggak usah di situ, Bu. Dicoret biasa gitu ya. Bu, Siska. punya saya sudah masuk belum, Bu? Itu ada mata pelajaran itu opsional ya, boleh diisi, boleh tidak. Kalau kita mau ngecek siswa yang tidak hadir. Bu Siska. Ya, Bu. Minta tolong alamat email sekolahku lupa. Email sekolah. Bu Sofi, Sofi.rintowati biasanya, Bu. Rintowati. Itu biasanya nama jenengan, tinggal saya tambahin titik aja kok. Dengan Bu di WA, Bu. Sofi.rintowati@man5semarang.sch.id. Saya ketik di bagian chat ya, Bu. Di bagian chat, Bu. Nah, kalau yang namanya hanya satu kata ya Oh, sudah, satu nama aja. Nggak ada dot-dotan. Makasih, Bu. Ya. Bu Sis, ini Bu Ibu. Siti. Ya. Aku sudah masukkan yang 12 IPA 4. Lah setelah nama-namanya anak-anak kan wes muncul ya tadi yang tidak hadir sudah muncul tanpa keterangan sudah muncul. Iya. Nah, terus yang untuk ke kelas yang berikutnya aku Dengan tambah pilih. lagi, Bu. Pencet jurnal mengajar lagi terus tambah data lagi. Oh gitu. Iya. Oh ini ya tak cobanya lagi Bu Siska matur nuwun. Kenapa? Di sini yang mau bertanya langsung ke sebelahnya, Pak. Enggak ke saya, Pak. Enggak ke saya, ke sebelahnya langsung. Apa? Iya. Sudah saya share kan? Bu Siska, saya Teguh, Bu. Oh alah. Bilang toh, saya kira itu gak. Malah. Walah.
Lah nggak bilang dari tadi ya Bu. Lah iya, saya kira kan jenengan gabung di Zoom. Nah itu. Berarti yang nggak ke join Zoom yang depan, yang belakang join ya. Lu kok ono klik GGS apa Bu? Enggak apa Bu? Ini kan masih alamat sementara nih Pak. Karena kita tim itu kan belum selesai sebetulnya. Oh. Ada 2 tahap. Ya. Khusus berarti jurnal apa pertemuan-pertemuan yang kemarin artinya awal semester 2 ini bisa diinput semua ya, tambahkan gitu ya. Ya Allah, ya Robi nggak usah Pak. Ini nanti per Maret aja deh. Kalau Pak Ocim sudah mewajibkan gitu. Per Maret aja gitu. Itu kalau saya ini latihan maksudnya nanti Pak. Gitu. Khusus. Email sekolah. Khusus. Ya Pak. Ini untuk laporan jurnal mengajar. Terus dari tanggal, lah itu kok diklik Februari 1821 kok enggak bisa? Sembarang Pak, sembarang Pak. Oh itu jenengan pilih, jenengan mau melihat laporannya jenengan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oh gitu. Ya karena nah, jenengan kalau berngisi hari ini berarti kan tanggal 18 sampai 18 toh Pak. Oh gitu. Iya. Berarti anunya jurnal dulu, jurnal mengajar ini. Iya, diisi dulu di jurnal mengajar. Kalau Bapak mau melihat teman-teman yang udah ngisi, ya jenengan coba aja dari tanggalnya dipencet 18 Februari. Yeah. Sampai ini tanggalnya kan juga 18 Februari. Ya kan? Atau dari tanggal 1 ini sampai 18. Tampilannya dalam jurnal mengajar itu Bu Siska kelas 10 IPA 1, terus Pak Sohib kelas 10 ya, IPS 2. Itu keseluruhan data yang sudah diisi kita semua, Pak. Nah, kalau saya mau ngisi gimana? Tambahkan ada data tombol ini. hijau di tengah kanan atas Pak, tambah data. Oh, tambah warnanya. data ini. Oh, gitu ya. Ya, itu jenengan tambahkan di situ. Oh, ya. Pelan-pelan sih. Untuk Bu Carmela diisi aja langsung nggak apa-apa Bu. Jadi tambah data sekali, terus tambah data lagi untuk kelas yang kedua. Untuk Pak Teguh nanti coba ke Mas Pur dulu ya nanti ya. Nanti saya terus cek ke Mas Pur, ada di sini nggak ya? Mas Pur. Mas Pur. Sebentar. Mas Pur lagi nyiram. Oh, lagi nyiram. Ada yang kelewat. Untuk Bapak Ibu yang belum terdaftar di sini, mungkin nanti bisa ke Mas Pur lagi, ya. Karena kemarin kita ngambil datanya yang Gaidapodik. Nah, saya kurang tahu apakah Mas Pur nambahi sendiri atau enggak itu. Monggo, teman-teman ada kesulitan? Kalau sudah sampai materi dan jamnya sudah langsung disimpan begitu? Disimpan, ya Pak, disimpan dulu. Sekarang juga nggak apa-apa. Saya pakai aja fotone sih. Untuk yang menu RPP itu maksudnya nanti tidak diterapkan saat ini ya Bapak Ibu. RPP itu kalau kita ngirim atau mengumpulkan perangkat itu kan biasanya manual. Ya kan, biasanya kan manual untuk menu RPP. Nah, besok
di copy link Google Drive-nya, nanti status RPP-nya akan ditanggapi oleh Pak Siswanto. Seperti itu. Ada yang belum? Oh, ini yang khusus profil ya. Sudah. Buat isi file pendukungnya. Nah, bingung aja untuk apa? Ini tapi di luar dari materi ini kaitannya dengan sistem keamanan data untuk teknik dengan seperti apa. Kemudian kalau aku sekali waktu ada yang bisa mengakses data itu yang dari itu kan berarti maksudnya kan keamanan data sama maintenance server, Pak. Ya. Nah, untuk saat ini kita hanya perjanjian di sini kita membuatkan SIM-nya, rumahannya. Nah, mungkin kedepannya kita bisa membuat perjanjian untuk keamanan sistem sama keamanan servernya juga. Jadi belum, ya. Padahal kan kita nanti semuanya belum dari data awal pribadi sampai sekarang itu kan ada dan kita. Ya. Maksud saya kalau memang tidak ada misalnya sistem keamanan dalam tanda petik yang siap ya kami itu jadi laku-laku untuk input. Terus kaitannya dengan itu kan dulu waktu saya di SMK kita menggunakan Gibas. Gimana? Gibas. Gibas. Ya. Nah, itu kan mungkin kalau dengan compare seperti apa ini? Seperti apa itu, Bu? Yang Gibas itu? Perbedaannya Masih belum tahu Gibas. Siska. Pakai tipe. Siska. Gitu. Aku kan baru bisa masuk, dari tadi sulit masuk. Ini sekarang baru bisa masuk, carane ngisi jurnal mengajar tadi piye, Mbak? Pencet akademik, Bu. Oh iya, ya. Bentar tak masuk lagi. Akademiknya dipencet. Akademik ya, sudah keluar RPP, jurnal, laporan jurnal sama kelas akademik. Jurnal mengajarnya dipencet. Sudah keluar data ini, tambah data ya? Ya, tambah data. Oke. Nah, diisi tanggalnya dan lain sebagainya. Kok cuma muncul ini ya, tambah data jurnal mengajar tulisan gitu toh? Apa masih loading ya? Ada tanggal kelas? Belum, kayaknya. Masih loading itu. Data jurnal mengajar. Ya. Tak pencet lagi tambah data ya, Bu ya. Ini sambil dipresentasikan Mas Randy. Bu Sis. Ya, Bu. Bu Siwi mau tanya lagi, kalau hadir semua tadi piye lali aku? Ada kelas yang hadir semua. Hadir semua. Bentar, Bu, ini biar dipresentasikan. Ya, hadir semua. Nah, itu. Siswanya hadir semua. Ya. Nah, nggak usah ditambahkan apa-apa. Oh, nggak usah, dibiarkan saja. Biarkan aja. Oke, makasih Bu Sis. Jam ke misalnya 34. Saya tulis 34, terus semester. Ya. Semester 2, mapelnya kok muter-muter, Bu, sama kelasnya? Jaringan. Muter-muter. Muter-muter itu. Bu Siska. Oke, Pak. Nuwun sewu, kalau misalnya yang belum terdaftar di situ secara otomatis berarti tidak bisa login menggunakan email dari sekolah ya, Bu? Ini siapa ya? Pak siapa? Ini saya Teguh, Bu. Saya Teguh, Bu. Pak Teguh. Pak Oke. Teguh kenapa? Kan saya belum bisa login pakai email sekolah. Itu memang belum bisa karena belum terdaftar gitu. Nanti atau besok ketika jenengan tiket toh nembusi Mas Purwadi gitu. Oh, nggih. Ini saya sementara login pakai admin. Kemarin kan dibagikan Bu Siska itu. Hah? Saya ini sementara login pakai admin. Nggak bisa. Kalau cuma latihan dengan teman lain sih nggak apa-apa. Tapi untuk real nanti kan Oh, nggih. datanya jenengan sendiri. Oh, nggih, siap. Nanti bisa menghubungi Mas.
Mungkin untuk teman-teman lain juga yang belum terdaftar di Dapodik ya, karena datanya adalah data Dapodik. Usis. Ya Pak. Ini Pak Sri, ini saya kan sudah 3 kelas saya isi, tapi untuk siswa kan saya belum bisa tahu karena belum buka modelnya, sehingga saya biarkan kosong aja ya, begitu Ya ya? nggak apa-apa. Kalau jenengan ini kan baru latihan aja toh Pak. Ya. Mau jenengan Jadi- isi sembarang anak dulu kan nggak masalah. Oh, oke. Cuma latihan Jadi dulu kan- kok. Oh, gitu ya. Ya sudah, saya sudah bisa. Bisa. Isi, wes. Terima kasih sekali. Iya Pak. Selamat Pak Sri. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Era di Bandung ngono kan ra iso. Sampun Bapak Ibu. Sama-sama. Sudah Bu, Sampun nggih. 10 menit lagi waktunya habis. Iya. Sekarang aja nggak apa-apa. Biar yang di sini pulang. Oke. Yang 3.15 tadi. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di sini, untuk kehadirannya hari ini ya, untuk mengikuti sesi si manis ini. Semoga kita benar-benar manis. Manis dalam mengisi jurnal besok, tertib dalam mengisi jurnal, mengisi RPP, ya kan? Dan jangan lupa arsip digital yang belum dikirim ke TU, monggo nggih, ditunggu. Jadilah si manis SMA 5, kan jembatan bebas. Usis. Dalam Pak. Usis. Kalau besok kita ngisi jurnal ya bukanya tetap seperti tadi. Ini latihan Pak, latihan dulu. Oh, belum. Jangan diresmikan dulu Pak. Oh, oke. Latihan itu biar nggak lupa gitu, nggak apa-apa Pak. Biar nggak Oke. lupa tiap hari ngisi di jurnal Google Form sama yang ini nggak masalah. Oh, ngaten nggih. Biar lancar. Oke. Ya sudah, terima kasih Bu. Oke, terus Bapak. Monggo, terima kasih sekali ya Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bu Win selaku pembawa acara untuk ditutup. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sukma dan tim BSS yang telah memaparkan materi dengan cukup jelas. Masih ada waktu beberapa menit. Saya beri kesempatan pada Bu Daniar untuk menyampaikan bagian awal untuk persiapan materi besok pagi. Monggo Bu Daniar. Besok saya rapikan. Kedengeran ya suaranya ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan gambaran besok yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru terkait. Oh, iya betul. Biasa aja. Oh iya, aduh lama deh. Oke, saya ulangi Bapak Ibu Guru, besok kami itu akan menyampaikan terkait dengan desain grafis menggunakan Canva agar lebih efektif dan efisien. Nanti Bapak Ibu Guru bisa mulai mempersiapkan diri. Besok fokus kita adalah melakukan desain Canva menggunakan Android. Sebenarnya bisa berbasis desktop, tapi besok kita fokusnya yang berbasis Android terlebih dahulu. Nanti silakan bisa dipersiapkan. Bapak Ibu Guru bisa menginstal Canva dulu di Play Store. Ya, menginstal Canva dulu di Play Store, walaupun bisa berbasis browser juga. Tapi yang besok kita akan demokan adalah yang menggunakan aplikasi Canva yang kita unduh di Play Store. Kemudian yang kedua, nanti silahkan ketika sudah mengunduh, disinkronkan dengan Gmail Bapak Ibu Guru. Gitu, ya. Itu yang perlu disiapkan. Kemudian yang kedua nanti silakan bisa dipersiapkan image ya atau gambar karena besok kita akan coba buat desain grafis terkait dengan memasukkan gambar gitu sebagai tadi personal. Nggak kedengaran ya. Berarti itu hal yang perlu kita siapkan. Dan bagi Bapak Ibu Guru yang di rumah mungkin dipersiapkan akses internetnya karena Canva itu bisa dioperasikan
dengan akses internet seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang Mbak Daniar. Download ini dari Canva, terus gambar, menyiapkan download aplikasi dari Play Store Canva, kemudian yang kedua menyiapkan gambar. Nanti waktu setelah download nanti kan terinstall, nanti dihubungkan dengan Gmail. Gmail, halo Mbak Daniar. Oh, gimana? Bagaimana Pak? Gmail bukan yang sekolah ya, Gmailnya sendiri ya. Lebih baik nanti Gmail sekolah mawon Pak. Nanti setelah acara ini nanti kita bisa ajari untuk yang tadi Pak Ocim sampaikan, kita daftarkan Canva yang for education, yang kita bisa menggunakan template semuanya itu free, tanpa ada yang mungkin premium seperti itu. Oh gitu ya. Jadi yang diarahkan pakainya email sekolah ya. Gih. Oke. Nggih, matur nuwun. G Suite gitu ya. Oh nggih. Matur nuwun. Oh nggih. Untuk Pak Prastomo barangkali ada yang mau disampaikan yang perlu dipersiapkan besok. Monggo. Ini halo, untuk besok video, besok saya akan mengajak Bapak Ibu Guru menggunakan aplikasi namanya VN. Jadi bisa diunduh dulu di Play Store, namanya VN. VN itu tulisannya hitam, gambarnya putih dasarannya, seperti itu. Kemudian juga disiapkan mungkin beberapa video atau foto yang akan nanti diedit atau digabungkan pada aplikasi VN tersebut. Jadi mungkin hanya seperti itu aja Bu Daniar. Bapak Ibu Guru dari Pak Pras nih, terkait dengan aplikasi editing video yang besok akan digunakan. Ini cukup nih Pak. Saya kembalikan ke Bu Yakin. Silakan. Terima kasih Bu Daniar dan Pak Pras atas penjelasannya. Untuk persiapan Bapak Ibu Guru besok pagi mengikuti workshop yang hari kedua. Baik Bapak Ibu semuanya, acara di hari pertama sudah bisa kita ikuti dengan lancar. Mohon perhatian Bapak Ibu yang di ruangan ini, karena suara bisingnya sampai di rumah nanti. Saya lanjutkan. Kegiatan di hari pertama sudah bisa kita ikuti dengan lancar, semoga ada manfaatnya. Dan kita mendapatkan diskon waktu 3 menit dari yang semula kita rencanakan, itu lumayan. Ya. Sebelum saya tutup, saya bisa minta tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Oh, mau boleh? Boleh atau tidak? Oh, boleh. Ya, sekarang nggak ada sumur lagi. Pak Abib, boleh pantun lagi ya? Sudah. Untuk setelah ini nanti katanya disuruhkan Pak Ferry ada diklat pantun nanti katanya. Ya, oke. Sebelum saya tutup acara ini ada sebuah pantun kilat lagi. Oke, siap-siap ya. Enak rasanya buah serikaya. Malah tetap jaya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada sikap yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita ikuti hari ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng layar ketok lebar. Neng layar ketok lebar, Pol. Gara-gara perbaikan gizi menurut dokter
Apa oke? Harus banyak makan-makan bergizi. Wah, malah neng layar ketok lebar. Pol. Lampir ke foto ijazah gitu Mas, esuk nggo acara kuwi. Apa kuwi? Ra mudeng aku. Iki kuwi ana tulisane. Pak. Ning endi? Yo nek Kameraku chat. ki ning ngene chat, ya. Kameraku ki mati ki, anggere bar tak tutup ki mati, ra iso tak